Halo pemirsa Hidup Sehat, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya pemirsa. Nah, Intan lagi liburan nih, hiking tipis-tipis di daerah Sentul, Bogor. Untuk pemirsa di rumah, gimana nih? Biasanya kan kalau jalan-jalan keluar kota sama keluarga atau kemanapun nih lagi liburan, yang pasti jadi incaran utama adalah wisata kulinernya. Gimana sih caranya supaya milih makanan tetap bisa sehat selama liburan? Dan juga gimana tips berkendara supaya tetap oke, tetap sehat dan selamat sampai tujuan. Spesial banget di episode kali ini, Intan bakalan ngobrol langsung sama dua dokter spesialis sekaligus untuk memberikan tips selama liburan dan supaya tetap sehat setelah liburan nanti gimana nih pemirsa. Tapi setelah informasi yang berikut ini. Halo pemirsa Hidup Sehat, nah tadi habis hiking tipis-tipis sambil lihat pemandangan, sekarang aku mau ngemil-ngemil sambil minum kopi susu. Tuh, sampai udah jatuh nih coklatnya. Enak banget nih pemirsa. Pemirsa di rumah juga pasti kan kalau lagi liburan sama keluarga, pinginnya bawaannya makan makanan yang manis-manis, minum kopi susu. Enak banget emang. Hai dokter. Halo dokter. Halo. Nah, sini dok gabung sama aku makan. Wah, nah, pemirsa Hidup Sehat kan gak enak kalau makan sendirian ya dok ya. Makanya aku ajak dokter Aditya Mulyantari, spesialis gizi klinik. Halo dokter. Halo. Dokter, ini kan biasanya makanan-makanan yang emang tersedia dan kita konsumsi kalau lagi liburan ya dokter ya. Ini ada bakar-bakaran, ada seafood, terus ada steak, daging, ada kue-kue manis dan juga kopi susu. Nah tapi dok, sebelum kita ngebahas tentang semua makanan ini, kita lihat dulu pemirsa fakta dan mitos yang berikut ini. Pola konsumsi makanan lebih banyak dari biasanya menjadi faktor yang menyebabkan peningkatan berat badan setelah traveling. Jenis makanan yang disantap biasanya seperti makanan cepat saji, goreng-gorengan, kue manis, dan juga minuman manis. Jadi ini fakta atau mitos ya, traveling bisa bikin berat badan naik alias gemuk. Nah itu dia tadi dok, fakta apa mitos nih, traveling bisa bikin berat badan naik alias gemuk? Oke, bisa dikatakan mitos, tapi ada syaratnya. Asupan yang dibutuhkan untuk traveling itu memang harus sesuai dengan porsinya. Tidak boleh lebih, tapi juga tidak kurang. Nah dokter, tapi kan biasanya nih kalau misalnya lagi jalan-jalan, aduh ini nih yang paling gak bisa dihindarin, cake manis gini nih dok. Nah kalau misalnya aku nih dok ya, kalau mau udah makan cake manis, boleh nggak sih dok setelah itu aku makan nasi sama lauknya gitu? Tidak perlu untuk diawali dengan cake atau kue. Karena akan meningkatkan kalori dan kemudian yang paling penting gula darahnya akan naik sangat tinggi. Nah itu yang tidak baik untuk kesehatan. Sehingga yang untuk lebih baiknya apabila ingin memakan dua-duanya, beri jarak atau kasih jarak sekitar 2-3 jam. Tapi yang paling juga nggak bisa dihindari nih biasanya kalau udah makan enak, minum makan cake manis, terus makan makanan yang gurih juga, ini ada kopi susu. Wah ini favorit aku banget nih dokter. Nah kalau untuk kopi susu ini boleh langsung diminum setelah makan atau harus ada jeda atau gimana nih dok cara mengaturnya? Ya baik, jadi setelah makan utama memang sebaiknya tidak langsung dengan kopi ya. Karena kopi itu sendiri dapat menghambat penyerapan beberapa nutrisi, begitu seperti zat besi dan mineral lainnya. Sehingga memang lebih baik diberi jarak sekitar 1-2 jam setelahnya. Untuk kopi susu sendiri dok, ini apakah lebih baik diganti susunya dengan susu nabati atau nggak apa-apa nih dok susu sapi? Ya, jadi kopi susu yang dengan campuran susu sapi memang nutrisinya lebih lengkap ya. Jadi karena ada proteinnya, kemudian ada kalsium gitu, itu menambah nutrisi dari kopi tersebut. Tapi dibandingkan dengan apabila dengan nabati atau creamer, karena kalau creamer itu pasti sudah ada tambahan gula, rasa gitu ya, dan hanya terdiri dari lemak saja. Jadi memang lebih memilih susu sapi dibandingkan. Oh tapi memang susu creamer. sapi lebih baik ya. Kalau untuk digantikan sekarang banyak tuh dok susu-susu yang dari misalnya dari oat, dari almond, dari soy, itu apakah lebih baik atau sama aja dok? Betul, untuk kalori dan lemak itu memang lebih baik apabila kita memilih susu dari kacang-kacangan. Apakah itu susu kedelai atau susu almond gitu. Kalau untuk oat ada beberapa kontroversi ya, jadi bisa digunakan tapi memang akan menambah kadar laktosa, gluten dan sebagainya yang tidak semua orang bisa mengkonsumsi. Oke dok, ini berarti
tipsnya untuk makan cake dan juga kopi-kopian. Nah, tapi di depan kita ini masih banyak banget makanan-makanan, ada seafood, terus ada steak, ada ayam bakar. Aduh, ini bakar-bakaran biasanya adalah menu-menu sajian yang disajikan dokter kalau akhir tahun nih. Semuanya kan biasanya barbekyuan, tapi gimana sih dokter cara menyiasatinya? Cuma nanti dok, kita bakal bahas sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat, masih bersama saya Intan dan Dr. Aditya Mulyantari, spesialis gizi klinik. Nah, ini tadi dok ya, di depan kita udah ada makanan-makanan yang biasa kita sajikan atau konsumsi kalau lagi akhir tahun nih dok. Biasanya barbekyuan kan? Ini ada ayam, ada seafood, terus ada daging-daging juga nih dok. Ini semuanya makanan enak-enak banget dok. Ini gimana cara menyiasatinya nih dok? Oke, jadi makanan dari daging, kemudian seafood, itu sebenarnya makanan kaya nutrisi ya. Jadi mereka tinggi protein, kemudian tinggi mineral seperti zat besi, kemudian zinc yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi mereka juga tinggi kolesterol yang memang berpengaruh, apabila terlalu tinggi berpengaruh tidak baik untuk kesehatan. Jadi gimana cara mensiasatinya? Mengombinasikan nih Mbak, tidak hanya daging, tapi juga kita sediakan sayur. Jadi kita buat apakah itu salad sayur, kemudian kita juga bisa buat sayuran barbeque, bisa ada tomat misalkan, kemudian ditambahkan jamur, paprika, kemudian zucchini. Ya, wortel juga enak ya dok. Betul. Nah itu bisa menambah, sayuran tersebut bisa menambah serat dan antioksidan sehingga bisa menghambat penyerapan dari kolesterol yang dihasilkan oleh makanan-makanan ini. Nah, kalau untuk daging itu memang secara umum ya. Jadi dalam seminggu kita hanya bisa mengkonsumsi paling banyak 150 gram per minggu. Oh, jadi kalau misalnya malam tahun baru sekali makan, satu porsi gini cukup ya? Yes, untuk 1 minggu ya. Jadi minggu depan baru makan Jadi lagi. baru makan lagi setelah nanti minggu depannya? Betul. Oh gitu dokter. Oke, itu juga sama ya, kalau ayam dan udang-udangan juga harus tetap dibatasin porsinya, jangan terlalu berlebihan ya? Mungkin untuk lebih spesifik untuk udang ya Mbak, karena kolesterolnya sangat tinggi. Oh, jadi mungkin bisa. paling tinggi ya? Yes. Kalau udang sebesar ini mungkin kita nggak mungkin makan dengan kulitnya. Tapi kalau udang yang mungkin yang lebih kecil, kita bisa makan dengan kulitnya, itu bisa menambah seratnya. Jadi penyerapan dari kolesterolnya bisa lebih kecil. Tapi untuk udang seperti ini, ya maksimal mungkin 3 juga sudah cukup. 3 ini sudah cukup ya? Betul. Oke. Jadi kalau untuk seafood, kalau saya sarankan lebih banyak dengan ikan. Oke. Dan kombinasi lainnya ya bisa dengan udang dan cumi. Ya. Nah dok, untuk karbonya nih dok, aku mau tanya, kalau misalnya kan kita bakar-bakaran tuh, makan barbekyuan, biasanya tuh paling sering sama kentang goreng. Ada ini nggak dok, saran karbo lain yang mungkin bisa lebih sehat menyeimbangi kalori dan juga makanan-makanan yang udah cukup tinggi kolesterol ini? Ya sebenarnya kentang tepat bisa digunakan, tapi pengolahannya aja. Jadi kita rebus, kemudian dipanggang, itu akan lebih sehat dibandingkan dengan digoreng karena minyaknya juga tidak terlalu tinggi jadinya ya. Nah dokter, tapi kan ini kan biasanya di barbeque ya, dibakar-bakar pakai arang. Nah ini banyak banget yang bilang katanya kalau bisa misalnya kita bakar-bakar gitu, ini bisa menyebabkan kanker. Itu gimana dokter cara menyiasatinya? Dan ada penjelasannya nggak sih dok, benar nggak ya? Iya, jadi memang makanan yang dipanggang, dibakar ya, terutama mereka yang langsung terkena dengan api atau arang itu berisiko untuk menjadi karsinogenik, jadi untuk pencetus dari penyakit kanker. Ya, jadi memang sebaiknya sebisa mungkin dikurangi, jangan terlalu sering mengonsumsi makanan yang dibakar. Untuk mensiasatinya, kita bisa memanggang makanan jadi di atas pan atau bisa dengan daun ya Mbak. Oh, daun jadi harus ada perantara gitu ya? Betul, antara jadi api si dengan makanannya itu nggak langsung terkena dengan api atau arang. Nah, ini pemirsa, itu dia tadi tips dari Dokter Aditya supaya tetap sehat ya dokter ya. Berarti memang harus tetap diperhatikan berapa banyak protein yang dimakan, kalori intake-nya juga harus diperhatikan ya dokter ya, harus supaya sesuai, tetap sehat selama liburan dan juga setelah liburan nggak sakit ya dokter ya. Dan nggak gemuk ya. Nggak gemuk juga, itu dia. Makasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Makasih. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya akan memberikan tips mengenai berkendara yang baik supaya tidak mudah lelah, supaya tetap aman selama berkendara. Mungkin ada pemirsa yang mau road trip sama keluarganya. Sesaat lagi bersama Dr. Novaria, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, tetap di Hidup Sehat.